Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi ya untuk materi selanjutnya mengenai integral lipat 2. Sekarang kita masuki materi untuk koordinat polar ya. Oke, mari kita mulai dengan penjelasan berikut. Jadi, ingat kembali, hal terpenting atau transformasi terpenting dari koordinat polar adalah sebetulnya dua buah transformasi di sini ya. Jadi X ditransformasi menjadi R cos theta dan Y menjadi R sin theta. Dan daerah persegi panjang pada koordinat polar atau daerah R yang biasanya kita definisikan adalah seperti ini. Jadi R-nya di antara dua buah nilai dan θ-nya juga berada di antara dua buah nilai. Dan sebagai catatan di sini R atau θ biasanya umumnya R pada umumnya ya. Jadi R ini biasanya fungsi terhadap θ. Dan kemudian ada juga fungsi Z. Kita juga harus transformasi fungsi ini menjadi fungsi pada koordinat polar. Jadi kalau kita lihat dari ilustrasi berikut, daerah persegi panjangnya adalah di sini ya. Jadi yang dimaksud persegi panjang di sini tidak betul-betul berbentuk persegi panjang. Cuman kalau kita transformasi atau kita miliki persegi panjang di daerah polar, sebetulnya dia berupa juring lingkaran. Jadi antara dua buah sudut ya, sudut alfa sampai beta misalkan di sini. Dan di sini juga ada R-nya dari A sampai B dengan catatan di sini pada umumnya R di sini adalah fungsi terhadap θ. Jadi maksudnya R kecil ya. Kemudian untuk R daerahnya ini dia menjadi daerah pengintegralan kita. Nah, yang selanjutnya fungsi Z ini akan berupa sebagai tutupnya. Jadi kalau kita memiliki sebuah prisma dengan luas penampang R besar, maka Z ini merupakan tutup di bagian atasnya sebetulnya. Oke, jadi sebetulnya ilustrasinya masih sama dengan daerah persegi panjang atau ya non persegi panjang sebetulnya juga. Jadi tapi sekarang semuanya dirubah menjadi dalam fungsi R dan θ. Oke, mari kita perhatikan daerah pengintegralan tadi ya. Jadi apabila kita memiliki daerah pengintegralan dalam koordinat kartesius, kemudian bisa ditransformasi dalam koordinat polar. Jadi dia juga bisa kita potong-potong menjadi sebuah partisi luas ya, ini daerah pengintegralannya. Dan maka dari itu partisi dari luasnya adalah memenuhi ini. Jadi delta AK-nya sama dengan delta RK dikalikan delta theta K ya. Cuman sekarang ada tambahannya dikalikan RK di titik tersebut. Kenapa di sini ada delta RK? Sebetulnya penurunan detailnya ada di buku Thomas halaman 900 ya. Jadi kenapa ada delta RK-nya? Padahal kalau di koordinat kartesius di sini dia hanya delta X dikalikan delta Y saja. Tidak ada X atau Y-nya di bagian depannya. Jadi untuk detailnya coba kalian cek di buku Thomas halaman 900. Penurunannya agak panjang, cuman bisa kalian coba di sana ya. Maka dari itu, apabila kita anggap bahwa Z ini sebagai tutup dari benda tersebut, maka volume bendanya atau elemennya di sini ya, elemennya akan sama dengan ini, ruas kanannya, di mana ini sebagai tingginya yang sudah ditransformasi dalam koordinat polar, dan ini adalah sebagai bagian ini adalah elemen penampangnya atau luas alasnya sebetulnya. Yang ini merupakan bagian delta X kalikan delta Y ya kalau di koordinat kartesius, dan dengan jumlah Riemann maka kita memiliki volumenya sama dengan double integral dari fungsi tutupnya dikalikan R, di mana bagian ini sebetulnya menggantikan delta X dx dy-nya ya, operatornya ya, tergantung urutannya yang mau kalian pilih mana. Dan sebagai catatan sebetulnya R di sini adalah determinan dari matriks transformasinya. Jadi
Nah, ini hanya sebuah informasi saja. Kenapa bisa ada R di sini, tidak hanya dr dθ saja. Itu penurunannya juga selain bisa kalian cek di buku Thomas tadi, sebetulnya bisa nanti dibahas lebih lanjut di kalkulus lanjut. Kalau kalian pengen tahu kenapa ada R di sini. Oke, mari kita perhatikan contoh berikut. Jadi misal kalian diminta untuk menghitung integral ini ya, fungsi e pangkat x kuadrat plus y kuadrat dy dx. Urutan tidak masalah sebetulnya karena tingkat kesulitannya sama. Dengan daerah R-nya berupa setengah lingkaran ya, berjari-jari satu dengan pusat 0,0. Jadi bagaimana kalau kita transformasikan dia ke dalam koordinat polar? Jadi pada umumnya urutan pengintegralannya biasanya adalah dr dθ. Jadi biasanya tidak akan kecuali dinyatakan dalam lain karena sudah dibahas sebelumnya bahwa di dalam koordinat polar umumnya R itu merupakan fungsi dari theta. Makanya tetanya biasanya konstan sedangkan R-nya merupakan fungsi dari theta. Jadi urutan pengintegralannya selalu ini tinggal tambahkan R-nya dan fungsi bagian dalamnya hanya tinggal substitusikan X-nya apa atau fungsi ini ya, tinggal substitusikan X-nya apa, Y-nya apa. Dan jadi masalah sekarang adalah batasnya. Jadi untuk batasnya sekarang kita perhati seperti biasa, kita mulai dari luar, ini yang selalu saya tekankan ya. Jadi batasnya mulai dari ini tetanya sama dengan 0, karena mulai dari sini ya, sampai theta sama dengan pi. Nah, di setengah lingkaran ya, makanya kita punya theta sama dengan 0 sampai pi. Sedangkan jari-jarinya adalah dari 0 di sini, karena jari-jarinya semuanya sama, R-nya sama dengan 1, atau lingkaran berjari-jari 1 itu sama dengan 1 ya. Makanya kita punya batas pengintegralan dari 0 sampai 1. Oke. Maka dari itu hasil integralnya karena konstan tinggal kalian integralkan, kalian akan dapat ini, dan hasil pengintegralan adalah ini ya. Jadi sedikit informasi sebetulnya kegunaan dari integral lipat 2 untuk koordinat polar adalah memudahkan perhitungan atau bahkan bisa menghitung integral yang biasanya tidak bisa kita hitung pada koordinat kartesius. Jadi misalnya contoh di sini, mungkin untuk daerahnya masih kita bisa integralkan ya. Cuman yang jadi masalah adalah fungsi ini tidak bisa secara langsung kita hitung apabila kita menggunakan koordinat kartesius. Susah. Jadi perlu kita transformasi ke koordinat polar dan baru kita bisa mendapatkan hasilnya ya. Oke, contoh lain, misalkan kita punya integral ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan sebetulnya kalian bisa hitung integral ini secara langsung. Jadi langkah pertama seperti biasa kita gambarkan dulu daerah pengintegralannya. X-nya dari 0 sampai 1. X-nya 0 sampai 1 di sini. Kemudian fungsi Y-nya dari fungsi Y sama dengan 0 sampai akar ini ya. Di sini. Atau dia sebetulnya berupa lingkaran berjari-jari 1 di kuadran 1 saja. Jadi seperempat lingkaran dengan tutupnya adalah fungsi ini, paraboloida ya. Nah sebetulnya kalau kalian hitung langsung bisa integralan, cuma jadi masalah ini adalah panjang dan kalian membutuhkan teknik pengintegralan. Jadi kalau kalian mau coba hitung langsung, misalkan ini kalian dapat integralnya ini panjang atau susah ya. Nah, apabila sekarang kita menggunakan integral lipat 2 untuk koordinat polar dengan menggunakan transformasi seperti biasa, dy dx-nya menjadi r dr dθ, kemudian x kuadrat plus y kuadratnya menjadi r kuadrat, dan sekarang daerah pengintegralannya semuanya dinyatakan dalam koordinat polar ya, di mana tetanya dari 0 sampai 90 derajat atau pi per 2, kemudian jari-jarinya dari 0 sampai 1. Ini akan jauh lebih mudah ya.
dan hasilnya akan sama dengan ini. Oke, hanya konstan karena hanya semua batasnya menjadi konstan, perhitungannya jadi jauh lebih mudah ya dibandingkan kalau kalian menghitung secara langsung menggunakan koordinat kartesius. Oke, sekarang contoh lain. Jadi misalkan kalian disuruh mencari volume daerah. Jadi untuk daerahnya berupa sebuah unit circle atau lingkaran berjari-jari satu ya, dengan pusat di 0,0 dengan tutupnya fungsi z di sini. Jadi ini merupakan fungsi z-nya. Jadi caranya bagaimana? Seperti biasa, kalian kalian gambar dulu si daerah pengintegralannya ya. Cuma kalau dalam hal ini karena di buku, mereka lebih mudah untuk menggambarkannya secara langsung. Jadi maksud saya di gambar daerah pengintegralannya cukup si lingkaran berjari-jari satu di sini ya. Sekarang bagaimana menghitung volumenya? Jadi seperti biasa kalian mengintegralkan menggunakan ini, di mana R adalah daerah pengintegralan kita dengan operator luasnya adalah dA. Nah sekarang sebetulnya kalian bisa langsung hitung menggunakan koordinat kartesius menggunakan dx dy atau dy dx. Cuman seperti saya bilang tadi bisa jadi hitungannya susah atau panjang. Jadi ini akan jauh lebih mudah kalau menggunakan koordinat polar. Jadi kalau kita menggunakan koordinat polar, seperti biasa operatornya berubah menjadi r d theta, dengan tetanya adalah full lingkaran ya, dari 0 sampai 2pi, dan lingkaran berjari-jari 1 dari 0 sampai r sama dengan 1. Jadi kalau kalian perhatikan lagi, sebetulnya ini lingkaran di koordinat polar, dia berupa persegi panjang karena batasnya hanya berupa konstan. Oke, jadi sama seperti persegi panjang di koordinat kartesius, batas-batas hanya konstan. Maka dari itu perhitungannya mudah. Jadi tinggal integralkan terhadap R. Kalian akan dapatkan ini, substitusikan batas-batasnya, integralkan terhadap theta, dan hasilnya adalah sama dengan ini. Dan sebagai latihan, kalau kalian mau coba juga kalian bisa hitung integralnya menggunakan koordinat kartesius. Tapi pasti kalian membutuhkan teknik pengintegralan, yaitu mensubstitusikan substitusi trigonometri, sin atau cos di sini. Dan hasilnya seharusnya sama. Oke, dan sebagai latihan, coba sekarang nomor 1 di sini apabila daerahnya lingkarannya tidak berpusat di 0 ya. Jadi hati-hati dalam mentransformasi daerahnya ya, si silinder ini ya. Sebagai catatan ini mungkin salah, ini seharusnya Z ya. Yang bagian ini seharusnya Z, si paraboloidanya ya. Kemudian yang nomor 2 sama seperti di contoh sebelumnya, cuman sekarang dia jari-jarinya 4. Jadi seharusnya kalian tidak ada masalah. Yang menarik adalah nomor 3 menurut saya. Jadi hati-hati di sini ketika mentransformasi batas-batasnya. Oke, hati-hati ketika mentransformasi batas-batasnya. Jadi langkah pertama yang jelas kalian harus bisa menggambar dulu ini. Setelah bisa menggambar batas-batas atau daerah pengintegralannya, baru transformasi fungsi ini jelas jauh lebih mudah ya. Oke, mungkin untuk materi ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.